Ada momen-momen dalam hidup ketika kita merasa cinta adalah medan perang, tempat kita harus berjuang, berkorban, bahkan melupakan diri sendiri demi bertahan di dalamnya. Kita diajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan meski sakit, tentang berkorban demi orang yang kita cintai, seolah kehilangan diri sendiri adalah harga yang wajar untuk merasakan hangatnya pelukan orang lain. Namun, perlahan kita mulai menyadari, cinta yang membuat kita menjauh dari diri sendiri bukan cinta, tapi ilusi yang memabukkan. Ilusi itu tumbuh dari ketakutan, takut ditinggalkan, takut tak diinginkan, takut bahwa tanpa cinta orang lain, kita bukan siapa-siapa. Maka kita pun berlari, mengejar, merayu, bertahan dalam relasi yang tidak sehat. Kita merasa harus berbuat lebih agar bisa dicintai. Padahal yang kita butuhkan bukanlah cinta yang menyelamatkan, melainkan cinta yang membebaskan. Cinta sejati tidak membuat kita mengorbankan jati diri. Cinta sejati tidak meminta kita menjadi versi yang lebih bisa diterima, lebih bisa dikagumi, atau lebih mudah untuk tidak ditolak. Cinta sejati tumbuh di ruang yang memberi napas, yang merayakan keaslian, yang tidak membuat kita kehilangan arah hanya demi tetap bersama seseorang. Saat kita berhenti mengejar validasi dari luar, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Kita mendengar suara hati kita sendiri. Kita mulai merasa tenang hanya dengan menjadi diri kita yang apa adanya. Kita belajar duduk bersama rasa sepi, bukan untuk melawannya, tapi untuk memahami bahwa kesepian bukan berarti kekurangan, melainkan undangan untuk kembali ke rumah diri sendiri. Ketenangan tidak datang dari cinta yang dramatis. Ia datang dari relasi yang lembut, jujur, dan aman. Dan seringkali, ketenangan itu baru muncul ketika kita berani berkata, "Aku memilih diriku, bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan kamu." Saat itulah, kita mulai menyembuhkan luka lama yang berkata bahwa cinta adalah tentang memenangkan hati orang lain. Kita berhenti menjadi pejuang cinta dan mulai menjadi penjaga diri. Kita menyadari bahwa cinta paling berharga adalah cinta yang tidak meminta kita untuk mengorbankan siapa kita sebenarnya. Dan dari tempat ketenangan itu, kita mulai menarik relasi yang berbeda, bukan karena kita berubah agar layak dicintai, tapi karena kita akhirnya percaya bahwa kita layak, tanpa perlu menjadi apa-apa lagi. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan pertanyaan diam-diam dalam hati. Apa yang harus aku lakukan agar mereka mencintaiku? Kita belajar membaca ekspresi, menyesuaikan diri, menekan keinginan, hanya demi menjaga kasih sayang orang-orang yang kita anggap penting. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa cinta itu bersyarat, bahwa kita harus menjadi versi tertentu agar pantas dicintai. Dan dari situlah kodependensi lahir. Ia bukan pilihan sadar, melainkan respons dari luka yang dalam. Kita menjadi anak kecil yang harus menjadi penyenang, penyelamat, atau bahkan tak terlihat demi mempertahankan koneksi emosional yang rapuh. Maka ketika dewasa, pola itu ikut terbawa. Kita terus-menerus mencari cinta di luar, sambil terus mengkhianati diri sendiri. Kita pun memakai topeng. Ada yang menjadi si penolong tak kenal lelah, ada yang jadi pendengar setia yang menekan semua isi hatinya sendiri. Ada juga yang menjadi pencapai tanpa henti, berpikir bahwa pencapaian akan menambal rasa tidak layak yang membusuk dalam diam. Tapi topeng itu bukan diri kita. Mereka hanyalah baju tempur yang kita pakai untuk bertahan di dunia yang dulu terasa tidak aman. Dan inilah kebenaran yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Kita bisa melepaskannya. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Justru, melepaskan adalah proses pulang, kembali mengenali siapa diri kita tanpa peran dan strategi bertahan itu. Dalam keheningan setelah topeng dilepas, kita mulai melihat dengan jernih. Cinta yang kita kejar selama ini lebih mirip pengulangan dari rasa sakit yang belum selesai. Saat kita berani melihat ke dalam, kita mulai bertanya dengan jujur, apa aku benar-benar mencintai mereka, atau aku hanya takut ditinggalkan? Pertanyaan ini bisa mengguncang fondasi relasi yang kita punya, tapi dari guncangan itu muncul ruang untuk membangun ulang dengan kejujuran, bukan ketakutan. Dan kita pun sadar, identitas kita tidak dibentuk oleh luka. Luka adalah pengalaman, bukan esensi.
Kita bukan anak kecil yang harus membuktikan dirinya agar layak dicintai. Kita adalah jiwa dewasa yang kini bisa memilih untuk hadir, untuk menetapkan batas, untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, dan untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Warisan luka itu mungkin diwariskan tanpa kita minta, tapi penyembuhan adalah pilihan yang bisa kita ambil hari ini. Ada pertanyaan yang menghantui begitu banyak hati. Mengapa aku terus mencintai orang yang jelas-jelas tidak memilihku? Jawabannya bukan soal logika, karena luka tidak beroperasi di wilayah logika. Ia tinggal di ruang yang lebih dalam, tempat kenangan tersimpan dalam bentuk rasa, bukan kata. Dan seringkali, rasa itu terasa familiar, meski menyakitkan. Kita tidak sadar, tapi jiwa kita tertarik pada pola yang kita kenal, bukan pada yang sehat. Jika sejak kecil cinta terasa seperti harus diperjuangkan, tidak pernah cukup, atau penuh penolakan, maka ketika dewasa, cinta yang mudah dan aman justru terasa asing. Kita mencari rasa yang pernah ada, bukan karena itu indah, tapi karena itu yang kita kenal. Maka kita pun berulang kali tertarik pada orang yang tidak hadir sepenuhnya. Orang yang membuat kita bertanya, menebak, berharap, dan kecewa. Kita pikir itu cinta, padahal itu dinamika luka yang belum selesai. Kita tidak mengejar cinta, kita mengejar validasi. Kita ingin diperjuangkan kembali oleh wajah yang berbeda, tapi rasa yang sama. Relasi seperti ini bukan cermin dari keinginan terdalam kita, melainkan cermin dari luka terdalam kita. Maka setiap kali kita memilih orang yang tidak memilih kita, sesungguhnya kita sedang mendekati luka lama yang belum sempat disentuh. Tapi di balik rasa sakit itu, ada undangan untuk bangun. Bangun dari hipnosis masa lalu. Bangun dari cerita lama bahwa cinta adalah tentang membuktikan diri. Karena pada titik tertentu, kita akan lelah. Dan kelelahan itu bukan kelemahan, ia adalah kebangkitan. Saat kita mulai lelah mengejar, kita mulai belajar menerima. Dan dalam penerimaan itu, kita mulai memilih diri sendiri. Ketika kamu mulai berkata, aku tidak akan lagi tinggal di tempat aku tidak dipilih, dunia pun mulai memperlakukanmu berbeda. Karena kamu memancarkan sesuatu yang baru, harga diri yang bukan datang dari pengakuan luar, tapi dari kesadaran bahwa kamu layak dipilih oleh dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan dari tempat itu, kamu akan mulai melihat cinta bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang datang ketika kamu menjadi utuh. Kamu tidak lagi jatuh cinta pada rasa sakit yang familiar, tapi membuka ruang bagi hubungan yang selaras, sehat, dan sejati. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa berhenti mengulangnya. Dan semuanya dimulai saat kamu memilih untuk tidak lagi duduk di meja di mana kamu tidak dihargai. Seiring waktu, kita belajar bahwa menjadi diri sendiri tidak selalu aman. Maka kita mulai mengenakan topeng, bukan untuk menipu, tapi untuk bertahan. Kita menjadi fixer, pleaser, overachiever, lone wolf, bahkan badut yang selalu tertawa. Setiap topeng punya sejarahnya sendiri, lahir dari pengalaman-pengalaman di mana menjadi otentik justru membawa luka. Topeng, fixer, dan pleaser sering muncul dari pengalaman masa kecil yang mengajarkan bahwa kasih sayang harus diperoleh. Kita terbiasa menjadi penolong, penenang, penyelesai masalah dengan harapan bahwa jika kita cukup berguna, maka kita tidak akan ditinggalkan. Kita mengorbankan diri sendiri agar yang lain tetap merasa nyaman. Tapi semakin kita menenangkan semua orang, semakin bising suara hati kita sendiri. Lalu ada overachiever, mereka yang menjadikan pencapaian sebagai mata uang untuk merasa layak. Kita belajar bahwa nilai diri ditentukan dari prestasi, bukan dari keberadaan. Kita kejar gelar, pujian, validasi, bahkan sampai ke titik kelelahan. Namun ketika malam tiba dan dunia berhenti bersorak, kita tetap merasa kosong. Karena rasa layak tidak pernah bisa dibeli dengan pencapaian, ia hanya bisa ditemukan dalam penerimaan diri. Ada juga topeng lone wolf dan chameleon, lahir dari luka yang lebih sunyi. Kita terbiasa menyendiri,
Berpikir bahwa tidak butuh siapapun adalah bentuk kekuatan. Atau kita menyesuaikan diri begitu rupa, berubah menjadi apapun agar diterima. Tapi di balik itu semua, kita sebenarnya hanya takut. Takut ditolak, takut ditinggal, takut dilihat apa adanya, dan dianggap tidak cukup. Dan tak ketinggalan, humor mask, tertawa agar tidak menangis. Kita belajar menjadikan lelucon sebagai perisai, mencairkan suasana agar tidak harus bicara jujur tentang rasa sakit. Tapi bahkan tawa yang paling nyaring pun tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan luka yang menjerit dalam diam. Topeng-topeng ini bukan musuh, mereka pernah menolong kita di masa lalu. Tapi jika terus dipakai, mereka menjadi penjara, kita jadi lupa siapa diri kita tanpa peran itu. Penyembuhan dimulai ketika kita berani meletakkan satu persatu topeng itu, mungkin perlahan, mungkin dengan gemetar. Tapi di balik topeng itu, ada wajah kita yang asli, yang mungkin sudah lama tidak kita lihat. Dan saat kita menatapnya kembali, mungkin kita akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kita pulang. Kita tumbuh di dunia yang senang memberi label. Anak baik, penurut, si pintar, penolong, si kuat. Dan perlahan, tanpa sadar, kita mulai menjadikan label itu sebagai identitas. Kita memainkannya seperti peran di atas panggung tanpa sempat bertanya, apa ini sungguh aku? Peran-peran itu awalnya terasa aman. Mereka memberi struktur, mereka membuat kita diterima. Tapi seiring waktu, kita mulai merasa sesak. Karena tak peduli sebaik apa kita memainkan peran itu, kita tetap merasa jauh dari diri sendiri. Kita merasa kosong meski terus sibuk. Kita merasa lelah meski terlihat kuat. Karena sejatinya, kita sedang menjauh dari kebenaran hati. Penyembuhan sejati tidak dimulai dari menambahkan hal-hal ke dalam hidup. Ia dimulai saat kita mulai melepaskan. Melepaskan peran sebagai penyelamat semua orang. Melepaskan dorongan untuk selalu terlihat bisa. Melepaskan kebutuhan untuk selalu mengerti, memahami, dan mengampuni lebih dulu. Kita berhenti menjadi segala sesuatu untuk semua orang dan mulai hadir untuk diri sendiri. Dan saat kita mulai melepaskan peran, keotentikan pun muncul. Kita mulai bicara dengan suara sendiri. Tertawa karena sungguh bahagia, bukan karena ingin menyenangkan, menangis tanpa rasa malu, menolak tanpa merasa bersalah. Kita menjadi manusia, bukan karakter. Di titik ini, kita pun mulai memahami bahwa tension, ketegangan dalam relasi, bukanlah musuh. Batasan bukanlah bentuk penolakan. Ia adalah bentuk cinta terdalam, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Kita berhenti merasa harus menjaga semua tetap damai, dan mulai memberi ruang bagi kebenaran untuk hidup, meski kadang tidak nyaman. Penyembuhan bukanlah jalan lurus yang mulus. Ia adalah jalan pulang yang penuh perasaan bercampur, lega, takut, hampa, tapi juga penuh harapan. Dan yang paling indah adalah, kita tidak harus menjadi versi yang sempurna untuk layak dicintai. Kita hanya perlu menjadi nyata. Saat kita berani melepaskan peran yang kita pikir menyelamatkan, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan. Dan dari kebebasan itu, kita belajar mencintai dengan cara yang baru. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk saling hadir, tanpa topeng, tanpa beban, tanpa sandiwara. Setelah mengalami kebangkitan spiritual, banyak orang justru merasa lebih bingung. Peran-peran lama tak lagi cocok, dunia luar terasa asing, dan identitas yang dulu melekat kini terasa kosong. Seperti berada di antara dua dunia, yang lama tak lagi relevan, dan yang baru belum sepenuhnya dimengerti. Inilah titik di mana banyak orang terjebak, menjadikan spiritualitas sebagai pelarian, bukan sebagai penyatuan. Spiritualitas sejati bukan tentang melarikan diri dari realitas, tapi tentang hadir sepenuhnya di dalamnya, dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia bukan tentang menjadi positif sepanjang waktu, tapi mampu duduk dalam gelap tanpa menghakimi. Ia bukan tentang melayang jauh dari dunia, tapi tentang menanamkan kesadaran dalam setiap langkah duniawi. Dalam proses ini, kita belajar tentang keseimbangan antara energi maskulin dan feminin dalam diri.
Ini bukan soal jenis kelamin, melainkan dua kekuatan yang saling melengkapi. Energi maskulin membawa struktur, batas, kejelasan. Sementara energi feminin membawa penerimaan, intuisi, dan aliran rasa. Ketika hanya salah satunya yang dominan, kita kehilangan harmoni. Tapi saat keduanya hadir dalam keseimbangan, kita menjadi utuh. Seringkali, mereka yang menyembuhkan luka terdalam justru mulai menekan sisi maskulin, karena ia pernah digunakan untuk mengontrol, memaksa, dan menutup rasa. Atau sebaliknya, terlalu larut dalam sisi feminin hingga kehilangan batas dan arah. Padahal, penyembuhan bukan tentang memilih salah satu sisi, tapi mengintegrasikan keduanya dalam keharmonisan baru. Di dunia relasi, ini menjadi dasar terbentuknya koneksi sejati, yaitu interdependensi. Bukan saling bergantung karena luka, tapi saling hadir karena kesadaran. Bukan dua keping yang saling menambal, tapi dua jiwa yang telah pulang ke dirinya sendiri dan memilih untuk saling menemani, bukan menyelamatkan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada ketakutan untuk kehilangan, karena cinta tidak datang dari kekurangan. Cinta datang dari kelimpahan dalam diri. Tidak ada saling tarik-menarik untuk validasi, karena masing-masing telah mengakar kuat. Dan ketika dua orang yang penuh bertemu, cinta pun menjadi ruang tumbuh, bukan ladang pertempuran. Spiritualitas bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari integrasi. Ia mengajak kita berdamai dengan dua sisi yang pernah kita tolak, yang satu terlalu kaku, yang satu terlalu lembut. Dan saat keduanya bersatu dalam diri, kita tak lagi hidup untuk mencari jawaban di luar. Kita menjadi jawabannya. Sejak kecil, kita dijejali pesan-pesan halus yang meresap ke dalam sistem saraf, bahwa cinta harus dibuktikan, bahwa keberhargaan harus dicapai, bahwa kita baru layak dipeluk jika sudah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Maka kita pun tumbuh menjadi orang dewasa yang sibuk tanpa henti, mencari pengakuan, membuktikan diri, mengejar cinta, seolah itu sesuatu yang harus diperoleh dengan kerja keras. Tapi ada satu kalimat yang mampu mengubah segalanya. Aku layak karena aku ada. Kalimat sederhana itu tidak hanya menyentuh pikiran, tapi mengguncang seluruh tubuh. Karena begitu banyak dari kita hidup dalam kontraksi kronis, otot yang tegang, napas yang dangkal, hati yang waspada. Seolah setiap detik adalah perjuangan untuk membuktikan bahwa kita cukup. Saat kita mulai mempercayai bahwa keberadaan kita saja sudah cukup, tubuh pun mulai melunak. Kita mulai bernapas lebih dalam, kita berhenti berlari, kita belajar hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk benar-benar merasakan bahwa kita ada, dan itu sudah luar biasa. Pencarian akan cinta seringkali adalah pencarian akan keutuhan, tapi yang kita kejar di luar sesungguhnya hanya bisa ditemukan di dalam. Dan saat kita berhenti mencari pengakuan dari dunia luar, keutuhan itu mulai terbit dari dalam dada kita sendiri, diam-diam, perlahan, namun sangat nyata. Inilah mengapa detoks sosial menjadi penting. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk kembali ke pusat diri. Di tengah riuh notifikasi, sorotan kehidupan orang lain, dan tekanan untuk selalu terlihat berhasil, kita butuh ruang sunyi. Ruang untuk mengingat kembali siapa kita, tanpa perbandingan, tanpa harus menjelaskan, tanpa harus memuaskan ekspektasi siapapun. Detoks bukan berarti mengasingkan diri, ia adalah bentuk kasih kepada diri. Kita berhenti sejenak dari hingar-bingar luar agar bisa mendengarkan gemuruh lembut di dalam. Dan dari sana, kita mulai menata ulang kehidupan, bukan dari kebutuhan untuk dilihat hebat, tapi dari keinginan untuk hidup jujur. Karena pada akhirnya, cinta yang paling menyembuhkan bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan cinta itu tidak meminta kita untuk melakukan lebih banyak. Ia hanya minta satu hal. Berani hadir sebagai dirimu yang utuh, tanpa syarat. Kadang kita merasa terjebak dalam pola hidup yang berulang, mencintai orang yang sama dengan cara yang sama, merasa tidak pernah cukup, atau hidup dalam rasa bersalah yang tak tahu dari mana asalnya.
Kita pikir itu adalah kegagalan pribadi, padahal seringkali itu adalah warisan tak kasat mata dari generasi sebelumnya. Di dalam tubuh kita tersimpan cerita keluarga. Bukan hanya cerita yang diceritakan, tapi juga yang disimpan, disembunyikan, atau dilupakan. Luka yang tidak pernah disembuhkan oleh orang tua kita, atau bahkan kakek nenek kita, bisa menjadi energi yang diam-diam hidup di dalam kita. Family Constellation membantu kita melihat ini bukan sebagai beban moral, tetapi sebagai bagian dari aliran yang lebih besar. Melalui proses ini, kita bisa melihat bahwa banyak luka bukan milik kita secara personal, kita hanya mewarisinya. Misalnya, seorang anak yang selalu merasa tidak cukup bisa saja sedang membawa rasa bersalah dari ibunya yang dulu dikucilkan. Atau seseorang yang selalu merasa harus menyelamatkan semua orang bisa jadi sedang menjalani peran yang tidak selesai dari ayahnya yang pernah meninggalkan keluarga. Family Constellation memperlihatkan bahwa energi tidak berbohong. Bahkan jika secara sadar kita tidak tahu apa yang terjadi, tubuh kita tahu, jiwa kita tahu. Dan ketika pola itu disusun dalam ruang yang aman dan jujur, sesuatu yang tersembunyi menjadi terlihat, bukan untuk disalahkan tapi untuk dimengerti. Di titik ini, kita mulai bergeser dari pertanyaan, apa gunanya semua ini, menjadi pengakuan yang lembut. Aku berharga, walau tidak melakukan apapun. Kita tak lagi merasa harus menebus luka keluarga dengan hidup kita sendiri. Kita mulai membedakan mana luka mereka dan mana perjalanan kita. Dan saat pemisahan itu terjadi, kita tidak lagi hidup untuk mengulangi cerita lama. Kita mulai menulis bab baru, dengan suara sendiri, pilihan sendiri, dan cinta yang tumbuh bukan dari rasa bersalah, tapi dari keutuhan. Family Constellation bukan tentang mencari kambing hitam di masa lalu. Ia adalah tentang kembali ke akar dengan penuh hormat, bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk menyadari bahwa kita bisa tumbuh melampaui akar itu tanpa harus memutuskannya. Karena terkadang, langkah paling revolusioner dalam penyembuhan adalah ketika kita berkata dengan penuh kasih, "Aku mencintaimu, dan kini aku memilih hidupku sendiri." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.